Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti Safira Mailani, NPM 11111919081. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin membahas tentang pengantar teknopreneur dan bisnis. Teknopreneur dan bisnis merupakan tema yang cukup menarik untuk dibahas dan ditekuni karena menjanjikan kesuksesan karir dan finansial bagi orang yang berhasil menjalaninya. Technopreneurship berasal dari gabungan kata teknologi dan entrepreneurship. Technopreneurship yaitu merupakan proses dalam sebuah organisasi yang mengutamakan inovasi dan secara terus-menerus menemukan problem utama organisasi, memecahkan permasalahannya, dan mengimplementasikan cara-cara pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global. Technopreneurship pada intinya akan menggabungkan antara teknologi dan kewirausahaan. Nama saya Regina Masa Pempeni Kusno, NPM 11111191013 akan menjelaskan tentang entrepreneurship dan teknologi. Teknologi merupakan bagian dari solusi yang diperlukan untuk memenuhi peluang. Teknologi merupakan cara atau metode untuk mengubah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Ada dua hal yang harus diperhatikan untuk mendefinisikan technopreneurship, yaitu satu, penelitian dan komersiliasi. Kedua, penambahan pada ilmu pengetahuan. Era globalisasi ini, inovasi teknologi dan persaingan yang ketat memaksa perusahaan-perusahaan mengubah cara berbisnisnya atau cara menjalankan bisnisnya agar dapat terus bertahan. Perusahaan mengubah dari bisnis yang didasarkan pada sumber daya menuju ke bisnis berdasarkan pengetahuan dengan karakteristik utama yaitu ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila, NPM-nya 11111919085. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan UMKM di Indonesia. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah UMKM ada sekitar 52,8 juta dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 64,2 juta usaha. Kenaikan jumlah ini membawa UMKM sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto, yaitu 60,3%. UMKM telah menyerap 97% dan total tenaga kerja dari 99% dari total lapangan pekerjaan. Pada masa pandemi ini, yang terjadi di tahun 2020 membuat sejumlah UMKM sangat kesulitan. Salah satu faktornya karena turunnya permintaan pasar, juga modal usaha yang kian menipis. Faktor yang mendorong majunya perkembangan UMKM diantaranya yaitu pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan kemudahan peminjaman modal, juga menurunnya tarif PPh final. Nah, perkembangan UMKM yang baik maka akan membawa kemajuan bagi perekonomiannya suatu negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan serangkaian kebijakan dan rencana aksi untuk mendukung program-program peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan di Indonesia agar mampu menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh menghadapi krisis ekonomi global sekaligus solusi mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani Sauli Syarifah, NPM 11111919058. Saya di sini akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh seorang entrepreneur. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. Yang kedua adalah menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Yang ketiga adalah memperoleh sumber daya yang diperlukan seperti uang,
orang, dan peralatan untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, mengelola sumber daya dari tahap awal ke fase bertahan dan fase pengembangan. Yang kelima, mengelola sumber daya dari tahap awal ke fase bertahan dan fase pengembangan. Yang keenam, mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Restu Nugroho, NPM 15 kali 91066. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai entrepreneurship. Nah, untuk melahirkan entrepreneur muda sukses, diperlukan kesungguhan dan keseriusan dari perguruan tinggi dalam mengembang misi entrepreneurial kampus. Program-program kewirausahaan yang telah digagas dan dijalankan oleh berbagai perguruan tinggi, khususnya di Indonesia, patut kiranya dijadikan sebagai teladan dalam memulai memfokuskan perguruan tinggi dalam melahirkan entrepreneur muda sukses yang dapat mengintegrasikan konsep wirausaha dan konsep teknologi sehingga dapat meningkatkan potensi pengembangan usaha yang dimilikinya. Nah, dalam rangka pengembangan kewirausahaan nasional yang lebih efektif, perlu dipertimbangkan untuk membentuk lembaga koordinasi pengembangan kewirausahaan nasional yang tetap menjaga aspek sinergi dan kebersamaan dari segenap komponen bangsa dengan memberikan akses koordinasi yang lebih terstruktur baik pada dunia pendidikan, teknologi, hingga badan-badan kreatif untuk menampung hasil dari teknopreneurship. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.